I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, KM untuk memimpin doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua ya? Ada sama alhamdulillah, berarti tidak ada yang sakit dan tidak ada yang ini. Hari ini kita akan ujian matematika ya? Kenapa? Nggak belajar? Kenapa? Kenapa nggak belajar? Kalian kaget? Kaget? Oke, hari ini karena kalian belum belajar, ibu akan memberitahu kenapa ketika dikasih tahu akan ada ujian kalian bisa kaget, kalian bisa takut, dan kalian merasa deg-degan. Kenapa ya yang bisa terjadi? Kita akan membahas tentang mengatasi kecemasan pada saat ujian. Kalau kalian mendengarkan ujian seperti apa? Takut tidak? Takut kenapa? Takut nilainya rendah. Terus apa lagi? Takut tidak naik kelas. Apa lagi? Takut tidak bisa mengisinya. Atau ibu saya belum belajar, jadi saya tidak tahu jawabannya. Ada kan seperti itu? Berarti rasa was-was kalian atau ketakutan kalian akan menjadi kecemasan pada saat ujian. Maka dari itu, ibu akan membahas mengatasi kecemasan pada saat ujian. Sebelum ke materi, kalian bisa lihat video tersebut. Iedereen is beschikbaar. Het is nu een kabinet voor handicapten. Een kabinet voor handicapten. Een kabinet voor handicapten. Kita sudah melihat ya videonya. Dalam video tadi, cuplikan tadi ada apa saja? Ada seseorang yang sedang apa? Sedang belajar. Yang pertama, ada yang belajar sampai bercucuran keringat. Terus yang kedua, belajar larut malam sampai ketiduran. Yang ketiga, belajarnya gimana? Sambil menangis. Dan yang tadi apa? Sambil santai, enjoy, sambil bermain, sambil membaca buku. Nah, itu adalah ciri-ciri atau beberapa orang yang belajar dengan kemampuan mereka. Kemampuan mereka itu kadang-kala ada orang yang was-was sedang belajar dan gugup sambil membaca buku, tapi gugup. Biasanya kalau sambil baca buku dan gugup bakal masuk tidak ke kepala kita? Tidak. Kenapa? Karena kepalanya atau otak itu tegang. Kenapa tegang? Karena tidak akan mencerna isi dalam cerita atau isi dalam pemahaman dalam buku tersebut. Jadi makanya kita harus mengatasi kecemasan pada saat ujian ya. Nah, di dalam pendahuluan ini, ujian bisa menjadi sesuatu yang menakutkan. Betul tidak? Ada beberapa siswa yang pasti takut pada ujian. Karena apa? Belum siap. Tapi sebenarnya kalau kita tahu triknya, tahu tata cara untuk belajarnya, kita akan tahu ujian itu bisa menjadi lebih mudah. Untuk agar kita tahu
belajarnya dadakan. Kenapa dadakan? Tahu besok itu ada ujian. Nah, malamnya jam 11 malam baru baca buku. Terganggu tidak? Terganggu. Kenapa bisa terganggu? Yang tadi Ibu sebutkan, pasti materi yang ada di dalam buku itu tidak akan masuk ke dalam otak kalian. Jadi belajar dadakan itu akan panik. Lebih baik kita mulai dari jauh-jauh hari. Belajarnya tidak perlu langsung banyak, cukup sedikit tapi rutin. Misalkan membaca buku, pulang sekolah kalian mengulas kembali pelajaran yang tadi diajarkan. Misalkan itu belajar bahasa Indonesia tentang kopi. Jadi kalian membuka buku lagi, membaca sedikit-sedikit, tidak harus 1 jam, tidak harus 2 jam, 30 menit atau 25 menit itu cukup. Tapi rutin itu bisa setiap hari. Misalkan hari ini sebelum berangkat sekolah agama, misalkan sekolah agama kalian jam 2, jam 1 kita belajar dulu sebentar 30 menit. Nah, setengah 2 kalian mandi dan berangkat ke sekolah. Lalu hari Selasa, males nanti malam aja, boleh. Jadi tidak harus dilakukan secara rutin pada jam-jam tersebut ya. Bisanya semampu kalian. Tapi kalau belajar dengan rutin pasti akan membuahkan hasil yang baik, yang bagus. Belajar itu tidak harus serius, tapi pakai teknik Pomodoro, di mana kita belajar 25 menit, lalu istirahat sebentar. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, ada teknik Pomodoro itu belajar 25 menit, terus berhenti atau istirahat sejenak. Juga bisa bikin mind map atau latihan soal. Misalkan kalau baca buku pasti kalian merasakan bosan atau mengantuk. Bisa langsung ke soal-soal latihan. Misalkan di buku LKS ada soal-soal latihan, mau itu pilihan ganda atau esai, bisa kalian kerjakan. Nah, seperti kuis juga yang ada di internet ya. Jadi jika kalian punya HP itu jangan hanya dipakai untuk menonton TikTok atau menonton YouTube ya, tapi harus digunakan secara bijak ya, digunakan secara bijak. Kalau misalkan di internet, ada soal latihan kelas 5 matematika, boleh kalian kerjakan semampu kalian. Itu kenapa bisa dikerjakan? Untuk mengukur tingkat kemampuan kalian. Kalau misalkan masih tidak mudah atau tidak tahu atau tidak paham, berarti kalian harus membaca lagi materinya. Kalau misalkan Senin besok kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Kenapa? Ibu menitipkan dari kemarin kepada kalian, jaga kondisi tubuh. Kalau misalkan sudah ujian, kalau kalian sakit, kalian tidak bisa berangkat. Nah, kalau tidak bisa berangkat berarti kalian tidak bisa mengisi ujian. Maka ada ujian susulan. Kalau misalkan ujian susulan, terus kalian sendiri, gimana coba? Enak tidak? Tidak enak ya. Kenapa? Kita cuma sendiri, bukan karena ditemani atau tidak ditemani sama teman-teman ya. Pasti akan ada rasa berbeda ketika mengerjakan sendiri dibanding mengerjakan bareng di kelas bersama teman-teman. Tapi tidak untuk mencontoh. Jadi dari sekarang kita harus makan yang seimbang, jangan makan yang sembarangan. Tubuhnya diporsir, jangan terlalu capek, dan juga jangan tidur larut. Tadi yang Ibu bilang, misalkan hari ini kita mengerjakan ujian matematika, kalian pasti takut kan? Takut tidak bisa mengerjakan soal matematika karena soal matematika soalnya sulit-sulit Bu, harus menghafal rumus dan sebagainya. Nah, lawan kecemasan itu dengan
Sudah? Tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. Kalau masih deg-degan, kalau masih cemas, masih ibu, tangan aku gemetar. Ibu, aku bingung harus gimana. Coba lagi relaksasi tersebutnya sampai benar-benar kecemasan kalian, ketakutan kalian, atau pressure kalian itu menghilang. Baca dulu dengan tenang dan kerjakan yang lebih mudah dulu. Pikirkan dengan jernih dan tetap percaya diri. Jadi, ketika ibu mengalami seperti kalian menjadi murid, ibu itu melihat dulu, membaca dulu soal-soal dari nomor 1 sampai nomor 30 misalnya. Kita cari yang paling mudah. Kita cari yang paling mudah dulu untuk mengerjakan dulu. Mengerjakan yang paling sulit. Jadi tata cara atau strategi untuk mengerjakan tugas itu seperti itu ya. Dari sini ibu ingin tahu kalau kalian belajar seperti apa. Bisa ditulis di buku, silakan. Sudah semua? Sudah. Ada yang ke depan untuk mempresentasikan atau untuk menjelaskan pendapat kalian tentang belajar? Boleh, siapa aja? Boleh. Dimulai dari Najwa dulu, yang keras ya. Jadi Najwa itu belajarnya dengan metode membaca buku ya, metode membaca buku setelah pulang dari sekolah dan juga setelah pulang dari sekolah agama ya. Lalu Silvi, jadi kalau Silvi itu belajarnya setelah pulang sekolah selama 30 menit 2 hari sekali ya. Kalau apa? Belajarnya 25 menit setiap hari atau tidak? Setiap hari. Nah, pasti kalian juga belajarnya beda-beda ya. Tidak sama kan dengan teman kalian. Ada yang belajarnya saya mampu jam 7 malam belajar sebelum tidur. Ada yang seperti itu? Ada. Jadi setiap belajar anak-anak itu pasti beragam atau berbeda. Boleh tepuk tangan? Jadi kesimpulannya adalah ketika kita belajar jangan terlalu diforsir. Misalkan belajarnya mau 3 jam sekali, bagus tidak untuk otak kita, untuk kepala kita? Tidak, kenapa? Akan menjadi monoton dan juga bosan. Kalau bosan berarti nanti pelajaran yang kalian baca tidak akan masuk ke dalam pikiran atau otak kita. Nanti tidak fokus belajarnya. Akan lebih mudah atau akan lebih gampang ketika kita belajar tidak lama, sebanyak 30 menit atau 25 menit, tapi dilakukan